Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Rare Cinema. Kali ini kami akan menceritakan alur film berjudul Avatar: The Way of Water. Mari kita simak ceritanya. Setelah berhasil mengusir bangsa langit atau umat manusia kembali ke bumi, kini bangsa Na'vi melanjutkan hidup mereka dengan damai di Pandora. Di sana Jake dan Neytiri akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri, sekaligus ditunjuk sebagai pemimpin dari Avatar Klan Hutan. Jake dan Neytiri dikaruniai 3 orang anak yang bernama Neytiam, Loak, dan Tuk. Lalu ada anak yang bernama Kiri. Ia adalah anak dari Dr. Grace yang diadopsi oleh Jake dan Neytiri. Lalu ada satu anak manusia yang seumuran dengan anak Jake, yaitu Spider, anak kandung dari Kolonel Miles yang terjebak di Pandora. Ia terpaksa hidup di sana karena pada saat umat manusia diusir dari Pandora, ia baru saja lahir, sehingga tidak memungkinkan baginya menggunakan tabung gas oksigen dan ikut dengan manusia lainnya pulang ke bumi. Kehidupan mereka pun berlalu dengan cepat dan damai. Jake pun mengajari cara bertahan hidup kepada anak-anaknya. Sayangnya, kedamaian itu tak berlangsung lama. Karena pada saat Jake dan Neytiri melihat langit di malam hari, terlihat bangsa langit yang kembali datang untuk merebut Pandora dari bangsa Na'vi. Scene pun berganti. Terlihat Kolonel Miles yang sudah meninggal kini berhasil dihidupkan kembali berkat dipindahkannya ingatan ke dalam tubuh Avatar. Ia dihidupkan oleh umat manusia yang bekerja di Research Development Administration atau disingkat dengan RDA. Mereka akan menggunakan Kolonel Miles sebagai senjata khusus dalam misi membunuh Jake Sully yang sangat menentang RDA karena ingin merebut Pandora dari bangsa Na'vi. Kini Jake dan klan hutan mulai mensabotase kereta persediaan senjata yang sedang melaju ke markas besar RDA. Sayangnya, karena Loak tidak patuh pada perintah ayahnya untuk mengawasi musuh, akhirnya Neytiam pun terkena ledakan bom salah satu pesawat tempur RDA dan terluka cukup parah. Jake pun marah kepada Loak dan melarangnya berkendara dengan ikan Ploremuris. Di sisi lain, Kolonel Miles dan pasukannya sedang menuju ke markas RDA yang ada di Pandora. Ia pun bertemu dengan Jenderal Atmore, dan ia memberi misi untuk pergi ke markas mereka yang dulu. Kedatangan Kolonel Miles dan pasukannya bersamaan dengan para anak-anak klan hutan yang sedang bermain. Kolonel Miles melihat jejak pertarungan terdahulu melawan Jake. Ia melihat tengkorak dirinya yang masih tersisa.
Setelah melihat rekaman, ia bertekad membalaskan dendam kepada Jake dan Neytiri. Loak masih mengintai dan melaporkan kejadian itu kepada Jake. Namun, di saat Jake memintanya untuk kabur, mereka semua ditangkap oleh pasukan Miles. Di saat Kolonel Miles menunggu jemputan yang agak lama, memberikan kesempatan kepada Jake untuk menyelamatkan anak-anak dari kolonel dan pasukannya. Di saat Neytiri hampir terkena tembakan dari belakang oleh salah satu pasukan kolonel, Neytiam pun muncul dan menyelamatkan ibunya. Awalnya Jake dan Neytiri berhasil membantai pasukan kolonel Miles dan menyelamatkan anak-anak. Namun sayang, Spider malah jatuh ke jurang dan membuat dirinya tertangkap dan dibawa ke markas besar RDA. Spider diinterogasi dengan alat yang canggih. Namun, alat tersebut tidak efektif untuk Spider. Melihat anaknya menderita, Miles pun tidak tega dan menghentikan alat tersebut dan meminta kepada jenderal bahwa ia akan menginterogasi Spider dengan pendekatan yang lebih efektif. Lalu Spider diberitahu bahwa ayahnya Miles yang sudah meninggal, ternyata DNA dan ingatannya dimasukkan ke dalam tubuh Avatar. Meskipun begitu, Miles akan berusaha tidak menyakiti Spider dan meminta Spider memberitahu di mana keberadaan Jake, dan ternyata cara itu berhasil. Ia pun mengarahkan pasukan kolonel untuk pergi mencari posisi Jake. Di sisi lain, Jake pun menyadari bahwa keluarganya sudah tidak aman dari incaran kolonel dan para pasukannya. Ditambah dengan Spider yang telah diculik, besar kemungkinan RDA telah mengetahui posisi mereka saat ini. Jake pun berencana untuk pindah agar klan Na'vi hutan tidak menjadi sasaran para pasukan kolonel Miles. Pada akhirnya, Jake memberikan kepemimpinannya kepada salah satu avatar yang ia percaya dan segera pergi bersembunyi serta menyelamatkan keluarganya dari ancaman para pasukan langit. Setelah perjalanan yang sangat panjang, akhirnya rombongan keluarga Jake pun sampai di suatu tempat, yaitu tempat klan bangsa Na'vi Laut. Pada awal kedatangan, mereka tidak disambut dengan baik karena Jake dan anak-anaknya mempunyai 5 jari, yang dimana itu menandakan bahwa darah Jake dan keluarganya adalah darah campuran. Di samping itu juga, bangsa laut khawatir dikarenakan Jake dan keluarganya adalah buronan bangsa bumi yang sedang mengejar mereka, sehingga jika Jake singgah di sini, maka akan berdampak buruk kepada klan laut. Namun pada akhirnya, Nithea pun menjelaskan kepada semuanya bahwa mereka telah menjadi bangsa Na'vi seutuhnya, di mana Jake sendiri adalah Turuk Makto, yaitu penunggang naga dan mantan pemimpin klan hutan. Dan di sana Jake pun memohon kepada pimpinan klan bangsa laut untuk membiarkan keluarganya bersembunyi sementara di tempat mereka. Pada akhirnya, pemimpin klan bangsa laut pun mengizinkan keluarga Jake untuk singgah sementara di tempat mereka. Tak semata-mata bersembunyi di tempat bangsa laut, seluruh keluarga Jake juga lambat laun mempelajari cara hidup mereka agar bisa berbaur. Salah satu contohnya adalah dengan cara berenang dan menyelam di dasar laut. Sedikit demi sedikit mereka pun mulai belajar bertahan hidup di lautan,
Karena sebagian besar hidup bangsa klan hutan adalah hidup di hutan belantara atau Pandora. Di sini diperlihatkan putri dari raja bangsa laut yaitu Sierra. Dia pun mengajarkan beberapa trik kepada anak-anak Jake untuk bertahan hidup di lautan lepas. Berbeda dengan Nithiam dan Loak, Kiri dan Tuk justru merasa memiliki ikatan spesial dengan sebuah misteri lautan, seperti memiliki kekuatan yang tersembunyi, seperti bernafas di dalam air dengan mudah. Di lain tempat, Jake pun juga belajar menunggang ikan yang besar. Sayangnya, ada kejadian tak mengenakan. Salah satu anak kepala suku yang bernama Aunung membuli Loak dan yang lain, sampai perkelahian pun terjadi. Karena Loak memukuli Aunung sampai babak belur, Jake pun marah dan meminta Loak meminta maaf langsung kepada Aunung. Loak pun meminta maaf kepada Aunung. Aunung pun menerima maaf dari Loak. Tapi tak beberapa lama, Aunung pun kembali membuat ulah dengan Loak, yaitu dengan mengajak Loak pergi berburu ikan ke Pulau Batu Tiga Bersaudara. Nah, Loak diminta berburu ikan, namun malah ditinggal. Dan darah dari ikan yang diburu Loak malah memancing ikan besar datang dan berusaha membunuh Loak. Di saat itu, Loak berusaha mengatur napasnya. Ketika sudah tidak tahan, Loak pun melihat monster ikan yang sangat besar. Ternyata Loak masih hidup dan ia pun terkejut karena dirinya berada di atas badan monster ikan tersebut. Loak dan monster ikan pun berinteraksi dan Loak pun berterima kasih dan membalas budi monster tersebut. Loak menarik serpihan senjata yang menancap di sirip monster ikan tersebut. Di sisi lain, Jake yang tahu dari Aunung jika anaknya terjebak di Pulau Tiga Batu Bersaudara, akhirnya bergegas bersama bangsa laut untuk menyelamatkan Loak. Syukurnya, mereka menemukan Loak dalam keadaan hidup. Namun, ketika bertemu dengan ayahnya, Loak berusaha menutupi kejahatannya Aunung jika ia keluar pulau atas keinginannya sendiri. Entah apa alasannya. Ternyata agar Aunung tidak dimarahi oleh orang tuanya dan untuk menjaga martabat keluarganya. Sikap Loak berhasil menyentuh hati Aunung, membuat mereka akhirnya berteman dengan sangat baik. Beberapa hari kemudian, Loak bercerita soal monster ikan besar yang ia temui kepada teman-temannya. Ternyata Sierra tahu tentang asal-muasal monster ikan tersebut. Ia bernama Tulkun. Biasanya selalu bersama rombongannya. Namun hanya ada satu yang selalu menyendiri, yang bernama Payama. Payama sengaja diasingkan rombongannya karena ia dikenal sebagai Tulkun pembunuh. Karena ia adalah Tulkun yang bisa bertahan hidup di antara rombongannya. Tak terima penyelamatnya dianggap sebagai pembunuh, Loak pun menerima Payama dan bermain bersamanya.
Di tempat lain, Kiri yang diajak Sierra ke suatu tempat yaitu Teluk Leluhur Bangsa Laut. Awalnya semuanya baik-baik saja sampai Kiri menyambungkan tali kehidupannya ke pohon tersebut. Dalam bawah sadarnya, ia bertemu dengan ibunya. Namun tak lama, Kiri pun seperti tersetrum dan ia tak sadarkan diri. Melihat anaknya tak sadarkan diri, Jack pun langsung meminta bantuan dari peneliti yang ada di klan hutan. Sayangnya, teknologi manusia tidak berdampak besar kepada Kiri, yang kini tak sadarkan diri. Hingga Ronald yang adalah istri kepala suku menjampi-jampi Kiri agar kembali sadar. Di tempat lain, terlihat kolonel dan pasukannya mempersiapkan diri untuk menuju ke hutan dan mencari keberadaan Jake. Selain itu, ia memiliki rencana untuk mempelajari cara hidup dari bangsa Na'vi agar bisa berbaur seperti Jake. Sayangnya, di tengah perjalanannya, di sana ia mendapati bahwa Jake dan keluarganya sudah pergi dari tempat itu. Kolonel pun kembali ke markas besar dan kembali berkumpul untuk menyusun rencana mencari Jake di pulau-pulau yang ada di Pandora. Jenderal pun menyuruh kolonel bekerja sama dengan pemburu Tulkun, karena menurut jenderal, para pemburu Tulkun adalah orang-orang yang mengenal lautan di pulau-pulau Pandora. Scene pun berganti. Rombongan ikan Tulkun yang mulai berdatangan ke pulau bangsa laut. Ucapan Sierra yang mengatakan ikan Tulkun adalah saudara dari bangsa laut akhirnya terbukti, karena bangsa laut kini mulai mendekati ikan Tulkun dan berinteraksi seperti melepas rindu seakan sudah lama tidak bertemu. Di sisi lain, terlihat Kolonel Miles bersama pasukannya mendatangi pulau-pulau bangsa lain demi mencari Jake. Ketika ada salah satu avatar yang nyaris ditembak mati, Spider melarang keras tindakan ayahnya itu. Kolonel pun menuruti anaknya dan mengurungkan niatnya untuk membunuh dan diganti dengan membakar rumah para klan laut. Di Pulau Tiga Batu Bersaudara, Loak ingin membuktikan bahwa Payama bukanlah Tulkun pembunuh dengan mengkoneksikan dirinya. Setelah melihat aksi Loak, ia menyambungkan ikatan kehidupannya ke Payama demi melihat masa lalu dari Payama. Membuat teman-temannya langsung kembali ke desa untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi kepada klan laut. Jadi, kejadiannya adalah Payama yang diburu oleh pasukan langit atau manusia. Namun menurut kepala klan laut, Payama tak akan menyerang siapapun, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Keesokan harinya, diperlihatkan persiapan para pemburu untuk menangkap seekor Tulkun yang baru berkunjung dari pulau klan laut. Salah satu induk ikan Tulkun menjadi sasaran para pemburu. Pada akhirnya, induk ikan Tulkun pun tewas dan dieksekusi oleh para pemburu untuk diambil cairan otaknya. Ternyata benar, aksi pembantaian bangsa langit diketahui oleh bangsa klan laut.
Merasa semakin banyak saudara bangsa laut yang dibantai semenjak kedatangan Jake dan keluarganya, kini mereka pun menyalahkan kehadiran Jake dan keluarganya. Dan klan laut pun amat marah dan bersiap untuk bertarung dengan bangsa langit mulai saat ini. Namun Jake mencoba menenangkan mereka dan memberitahu bahwa kekuatan pasukan langit belum ada lawan, dan meminta mereka bersabar dan menunggu saat yang tepat untuk membalasnya. Dan satu-satunya cara agar mereka tetap aman adalah meminta saudara Tulkun-Tulkun lain untuk pergi agar tidak menjadi sasaran bangsa langit. Mereka pun mengikuti saran dari Jake dan menjalankan rencana dengan memberitahu Tulkun-Tulkun lain. Sedangkan Loak memberitahu Payama karena ia sebantang kara dan tak diajukan siapapun. Melihat Loak, teman-temannya dan saudaranya pun ikut. Namun ternyata Payama telah dijadikan sasaran oleh para pemburu. Kemudian Netiam pun langsung mengabari Jake agar menyuruh dan menyelamatkan Payama yang ada di ambang kematian. Ia pun sangat berusaha melepaskan tanda yang telah tertancap di Payama. Setelah berhasil terlepas, sembari menunggu Jake dan para bangsa laut, mereka pun berpencar untuk mengalihkan perhatian para pemburu dan kolonel yang sedang memburu mereka. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan, akhirnya Syria dan Loak pun tertangkap. Mereka pun dijadikan tawanan di atas kapal, sehingga membuat Jake harus merelakan diri untuk ditukar dengan anak-anaknya. Beruntung, di saat Jake maju secara perlahan, tiba-tiba muncul berkat bantuan Payama yang menyerang kapal lebih dulu. Jake bersama yang lainnya pun memberanikan diri untuk bertarung melawan pasukan langit. Di saat Neytiri dijadikan sasaran abis-abisan oleh kolonel, Jake sebagai suami pun pergi menyelamatkan Neytiri dari bahaya kolonel. Dari dalam kapal, Spider mencoba membantu bangsa Na'vi, yaitu dengan mengacaukan laju kapal sehingga kapal rusak dan tidak bisa dikendalikan lagi. Kemudian muncullah Netiam yang membebaskan mereka semua dari tali yang menjerat. Sayangnya, di sana Loak justru mengajak Netiam untuk mencari keberadaan Spider yang dijadikan tawanan kapal. Namun ketika baru bertemu dengan Spider dan keluar dari kapal, tanpa disadari Netiam terkena satu tembakan yang menembus dadanya, yang membuat dirinya tewas dalam pelukan Jake bersama keluarganya. Ketika hanya tersisa kolonel seorang diri, ia malah mengancam Kiri di depan Jake. Namun dengan cerdas, Neytiri juga mengancam kolonel dengan Spider. Karena tidak tahan, akhirnya kolonel pun melepaskan Kiri. Sayangnya, di saat mereka berhasil mengumpulkan seluruh keluarganya, Jake justru terpancing emosi dengan kata-kata yang diucapkan oleh kolonel, dan akhirnya kembali berduel melawan kolonel. Melihat api yang menutupi jalan keluar, mereka pun tidak bisa menyeberang dan akhirnya kembali ke atas kapal. Namun, Tuk dan ibunya terbawa arus dan membuatnya terjebak di dalam satu ruangan yang mulai dipenuhi oleh genangan air. Di sisi lain, Jake juga mati-matian melawan kolonel agar tidak menjadi ancaman di kemudian hari.
Dan akhirnya, kolonel pun berhasil dikalahkan. Menyadari keluarganya sedang ada di ambang kematian, Kiri dan Spider pun menyelam untuk mencari keberadaan mereka yang tak kunjung muncul di permukaan air. Disinilah kemampuan anak-anak diperlihatkan, mulai dari Payama yang datang berkat dipanggil Loak saat dalam keadaan genting, dan kemampuan Kiri yang bisa mengendalikan biota laut. Akhirnya mereka bisa menyelamatkan orang-orang yang mereka sayang ke permukaan laut. Di sisi lain, Spider pun menyelamatkan ayahnya. Ia pun diajak untuk kembali hidup bersama dengan sang ayah. Namun, Spider menolak dan memilih tinggal bersama keluarga Jake. Setelah mereka menang melawan manusia, kini di laut pun mereka mengheningkan cipta atas kepergian putra sulung Jake, yaitu Neteyam yang menjadi korban, dan perjuangan mereka pun terus berlanjut. Gimana ceritanya? Seru dan menghibur kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya dari Rare Cinema. See you on the next video. Bye-bye.